Alaikum. Shabbat Shalom untuk kita semua. Bapak Yahweh memberkati. Judul materi kita pada sabat kali ini adalah maut hanya selangkah. Kita buka dari 1 Samuel 20 ayat 3. Demikian firman Bapak Yahweh. Lalu Daud bersumpah lagi dan berkata, ayahmu tentu sudah mengetahui bahwa aku telah mendapat kemurahan hati di matamu. Dan dia berkata, jangan sampai Yonatan mengetahui hal ini, agar ia tidak bersedih hati. Dan meskipun demikian, demi Yahweh yang hidup dan demi hidupmu, hanya ada satu langkah antara aku dengan maut. Cerita mengenai Raja Saul dan Daud bersama dengan sahabat karibnya, yaitu Yonatan, anaknya Saul, bahwa betapa pentingnya sebuah kepercayaan, betapa pentingnya sebuah persahabatan yang baik yang didasari oleh rasa saling percaya. Daud dan Yonatan ini walaupun bukan saudara, tapi hidup seperti saudara, hidup seperti adik dan kakak. Dan sama kita ketahui Bapak Ibu bahwa Raja Saul begitu sangat membenci Daud, ya. Kebenciannya karena kecemburuannya terhadap Daud, iri hatinya terhadap Daud, sehingga walaupun di depan anaknya Yonatan, dia mengatakan bahwa dia mengasihi Daud, tapi pada kenyataannya di dalam hatinya dia menaruh sakit hati, ya, pahit hati yang sangat untuk Daud. Oleh karena itu berkali-kali Saul ini berusaha untuk membunuh Daud. Makanya ketika ada perbincangan antara Daud dan Yonatan, di situ dikatakan, ayahmu tentu sudah mengetahui bahwa aku telah mendapatkan kemurahan hatimu. Jadi memang Saul tahu sangat bahwa Yonatan ini sangat-sangat sayang kepada Daud. Nah, lalu kemudian supaya Yonatan tidak bersedih hati bahwa Saul ayahnya membenci Daud, lalu kemudian dia menceritakan hal yang menyenangkan hati Yonatan, ya. Tapi sama kita ketahui bahwa berkali-kali Saul itu berusaha untuk membunuh Daud, bahkan dia menembaki Daud ketika Daud sementara bermain kecapi, ya. Kecapi bukan buah kecapi Bapak Ibu, ya. Tahu kecapi kan? Nah, alat musik, ya. Jadi setelah itu Daud melarikan diri karena saking takutnya. Tapi Bapak Ibu, pada saat itu sebenarnya urapan yang diterima oleh Saul itu sudah diangkat oleh Bapak Yahweh. Ya, kita pernah bahas minggu-minggu kemarin kan, ketika Saul disuruh berperang dengan orang Amalek, lalu kemudian disuruh membunuh semua, tapi karena dia mengikuti rakyatnya, mengambil perempuan, mengambil ternak-ternak, lalu kemudian Samuel itu menegur Saul, dan urapan itu diangkat dari Saul. Makanya masyarakat lebih meninggikan Daud, itu yang membuat Saulnya sakit hati Bapak Ibu. Nah, dari yang kita lihat dari pembacaan ini, Daud itu merasa bahwa dia dengan kematian itu tipis sekali. Makanya dia bilang, hanya ada satu langkah antara aku dengan maut. Berarti kalau tergelincir sedikit atau memang Bapak Yahweh tidak melindungi dia, ya pasti mati. Pasti mati. Ya berkali-kali Saul ingin membunuh Daud, dan pasti itu bisa terjadi. Tapi kemudian karena Daud sudah dipilih, ya, Daud sudah ditetapkan bahwa nanti akan menjadi Raja Israel yang kedua, Bapak Yahweh melindungi dia, ya. Tapi dia harus melarikan diri dulu. Apakah Raja Daud takut terhadap Saul? Sebenarnya tidak takut. Kalau dia mau membunuh Saul, sudah berkali-kali juga dia bisa membunuh Saul. Makanya kenapa dia cuma potong sisitnya si Saul, ya. Itu menandakan bahwa putus hubungan antara Saul dengan Bapak Yahweh. Bapak Yahweh tidak berkenan lagi dengan Raja Saul. Nah, kita melihat bahwa
saat ini, ya, maut sebenarnya sangat dekat dengan kita. Ya, maut bisa terjadi dengan apa saja Bapak Ibu. Maut bisa datang karena kecelakaan motor, ya, kecelakaan mobil, kecelakaan kapal, ya, karena kecelakaan pesawat, terus mungkin karena bencana alam, ya, peperangan, sakit penyakit, wabah dan segala macam. Jadi sebenarnya maut itu mengintip kita sangat dekat sekali Bapak Ibu. Nah, sekarang Bapak Yahweh masih memberikan kesempatan kepada kita Bapak Ibu, bahwa mari kita lebih dekat dengan Bapak Yahweh, ya. Banyak orang yang perlu diselamatkan, ya. Seperti tadi yang kesaksian disampaikan oleh Pak Doni, Pak Idris juga bersaksi, ada banyak-banyak jiwa di luar sana yang memang belum mengenal nama Bapak Yahweh, tapi karena kalau Bapak Yahweh memakai kita, marilah kita perkenalkan nama Tuhan kita, supaya banyak orang juga diselamatkan Bapak Ibu. Ya, kita tidak memikirkan diri kita sendiri. Kita bisa jadi penginjil, kita bisa menjadi misionaris, ya, untuk orang-orang di luar sana. Karena sebenarnya mereka rindu, ya, bahwa mereka menyadari mereka menyembah kepada Tuhan yang salah, ya, ilah bangsa-bangsa. Nah, oleh karena itu ketika mendapat sesuatu yang baru, lalu kemudian mereka cukup bergairah. Bergairah untuk apa? Untuk memberitakan firman Bapak Yahweh. Bergairah untuk lebih mengetahui lebih dalam mengenai Bapak Yahweh itu siapa, Yeshua HaMashiach itu siapa. Nah, kita sebagai umat-umatnya Bapak Yahweh yang sudah lebih dulu mengenal nama Bapak Yahweh, Tuhan yang benar itu, wajib kita untuk memberitakan itu kepada mereka, siapapun itu. Dalam setiap kesempatan Bapak Ibu, mereka juga perlu diselamatkan, ya. Nah, oleh karena itu, hidup kita ini sebenarnya hidupnya singkat. Kalau orang zaman dulu, ya, mulai dari Adam, itu umurnya ratusan tahun. Kita ini 70 tahun itu sudah sangat bersyukur. Ya, 70 tahun saya sudah sangat bersyukur. Nah, 80, 90 lagi sudah mulai dengan tongkat, sudah mulai pikun, ya. Sudah mulai hal-hal yang, ya, namanya penyakit orang tua. Tapi dulu-dulu mungkin umur 600 ya, seperti umur 20-an tahun. Masih sehat. Ya, oleh karena itu Bapak Ibu, setiap kesempatan kita pergunakan lebih dekat dengan Bapak Yahweh, karena maut itu terus mengintip kita. Ya, kita ada di sini, ya, tapi orang di luar sana mungkin berdiri saja tiba-tiba mati, ya, mungkin berjalan saja tiba-tiba mati. Mungkin ketika jalan, walaupun dia jalan sudah sangat hati-hati, ya, Bapak Ibu, kadang-kadang kita bawa motor tuh sangat hati-hati, tapi orang lainnya yang tidak hati-hati, ya. Ada ibarat kata apa? Biar lambat asal selamat. Kita sudah lambat Bapak Ibu, tapi kalau orang lainnya yang kencang, wah, itu sama saja. Nah, perlindungan kita hanya kepada Bapak Yahweh. Mau cepat mau lambat, perlindungan kita hanya Bapak Yahweh. Karena kenapa? Mau terus mengintip kita Bapak Ibu. Jangan sampai ketika kita lagi tidak melakukan kehendak Bapak Yahweh, maut datang, kita tidak punya kesempatan untuk pertobatan. Jadi selama ada kesempatan Bapak Ibu, perbuatlah apa yang menjadi kehendak Bapak Yahweh. Ketetapan-ketetapan Bapak Yahweh, firman Bapak Yahweh itu hidup di dalam hidupnya Bapak Ibu semua. Agar kapanpun kita tidak berada di bumi ini, kita tahu bahwa tempat kita adalah di Samayim. Ya, tapi kita di sini sudah beriman. Sampai Yesus datang, kita semua terangkat. Ya, kita tidak akan mengalami kematian Bapak Ibu. Nah, kita lihat waktu-waktu belakangan ini Bapak Ibu, kejahatan itu semakin merajalela. Ya, orang jahat semakin jahat, dan orang baik juga semakin baik. Kejahatan tidak bisa dikendalikan Bapak Ibu. Ya, kalau kita nonton di televisi, nonton di YouTube, waduh, itu orang bunuh orang itu sudah tidak menghargai nyawa orang. Ya, kapan saja
dalam lingkungan keluarga pun bisa terjadi, ya, dengan berbagai alasan. Ya Bapak Ibu, oleh karena itu kita jangan sama dengan dunia ini. Kalau kita sudah hidup di dalam Bapa Yahweh, mari kita betul-betul hidup dengan ketetapan Bapa Yahweh. Kita baca di Wahyu 22 ayat 11 sampai 12. Demikian firman Bapa Yahweh, siapa yang berbuat salah, biarlah dia tetap berbuat salah. Dan siapa yang berbuat najis, biarlah dia tetap berbuat najis. Dan siapa yang adil, biarlah dia tetap berbuat adil. Dan siapa yang kudus, biarlah dia tetap dikuduskan. Dan lihatlah, aku datang segera, dan upahku ada bersamaku, untuk membalaskan kepada setiap orang sesuai dengan pekerjaannya. Ya Bapak Ibu, yang tadi saya katakan, orang jahat semakin jahat, orang baik juga semakin baik. Nah, kita yang sudah berada dalam lingkup Bapa Yahweh, marilah kita menjaga kekudusan kita, ya, supaya firman yang dikatakan siapa yang kudus, biarlah dia tetap dikuduskan, ya. Kita tetap dikuduskan di dalam nama Bapa Yahweh, Yeshua HaMashiach dan Roh Kudus, ya. Silakan, dunia mau bilang apa, dunia mau jadi apa, kegoncangan jadi bagi orang di luar Bapa Yahweh. Tapi bagi kita yang ada hidup di dalam Bapa Yahweh, tidak akan pernah goncang dengan keadaan dunia ini. Kita akan terus diberkati, kita akan terus dilindungi, karena Bapa Yahweh lah sumber perlindungan kita. Kita baca di Matius 24 ayat 3 sampai 8. Demikian bunyi firman. Dan sementara duduk di atas bukit Zaitun, datanglah para murid kepadanya secara tersendiri, sambil berkata, katakanlah kepada kami, bila manakah hal-hal ini akan terjadi, dan apa tanda kedatanganmu dan akhir zaman itu? Dan seraya menanggapi, Yeshua berkata kepada mereka, perhatikanlah, janganlah seorang pun menyesatkan kamu, sebab banyak orang akan datang atas namaku dengan mengatakan, akulah HaMashiach, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Dan kamu akan segera mendengar peperangan dan berita-berita perang. Perhatikanlah, janganlah ketakutan, karena seharusnya lah semuanya itu terjadi. Tetapi hal itu belumlah kesudahannya. Karena bangsa akan dibangkitkan melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Dan akan terjadi kelaparan dan wabah penyakit, dan gempa bumi di berbagai tempat. Dan semua itu merupakan awal penderitaan. Sudah terjadi Bapak Ibu? Sudah terjadi? Peperangan sudah terjadi. Gempa bumi sudah terjadi. Wabah penyakit sudah terjadi. Kelaparan juga di mana-mana. Tapi firman bilang apa? Itu baru permulaan. Ya. Tapi permulaan itu untuk mempersiapkan diri kita, ya, untuk mempersiapkan diri kita menyambut Yeshua HaMashiach. Karena kalau firman ini Yeshua sendiri yang mengatakan, ya, bahwa waktunya sudah tidak lama lagi. Itu berarti kedatangan Yeshua HaMashiach untuk kita menyebut kita sudah tidak lama lagi Bapak Ibu. Karena itu persiapkan diri Bapak Ibu semua. Jadilah 5 darah yang bijaksana. Jangan jadi 5 darah yang bodoh, yang kemudian ketika mempelainya datang, mereka tidak berada di tempat. Tapi jadilah 5 darah yang bijaksana, supaya ketika mempelai HaMashiach kita datang, kita masuk bersama-sama dengan mempelai kita. Jangan sampai suatu ketika kita masuk, lalu kemudian Tuhan bilang, aku tidak mengenalmu. Waduh, itu sakit sekali Bapak Ibu. Ya, kita sudah berbuat hal yang baik di dunia ini, ya, kita sudah rajin datang ibadah, kita sudah sering kasih persembahan, ya, kita sudah berbuat baik kepada orang, lalu kemudian kata Tuhan, aku tidak mengenalmu. Ya, berarti usahamu di dunia itu sia-sia Bapak Ibu. Ya, tapi yang Tuhan tuntut, jadikan firman sebagai ketetapan dalam kehidupan kita masing-masing, supaya ketika kita sampai di Samayim bersama-sama dengan Yeshua, ada nama kita di buku kehidupan, dan Tuhan bilang, aku mengenalmu karena kamu adalah anak-anakku. Ya, itu yang kita harapkan, dan pasti itu terjadi Bapak Ibu. Nah, seperti yang ditanyakan oleh para murid, ya, waktunya sudah tidak lama lagi. Itu berarti jangan kita main-main Bapak Ibu. Hari ini kita berbuat baik, ya, berbuat hal yang benar, esok kita berbuat hal yang tidak benar, ya, lusa kita berbuat hal yang
berbuat hal yang tidak benar, nanti itulah kita berbuat hal yang benar. Kita main-main dengan Tuhan. Ya? Syukur-syukur Bapak Ibu, ketika sangkakala berbunyi saat itu, kita sementara berbuat hal yang benar. Tapi kalau kita tidak berbuat hal yang benar, maka tinggallah kita di dunia ini. Dan kita akan merasakan kesengsaraan, kesukaran besar yang terjadi Bapak Ibu. Siapa yang mau mengalami? Tidak ada satupun di kita yang ingin mengalami kesukaran besar. Ya, kita bisa menghadapi semua itu karena Bapak Yahweh menyertai kita. Ya, Dia tidak pernah lepas tangan daripada kita. Oleh karena itu, kalau sekarang Bapak Ibu merasa diberkati, itu karena Bapak Ibu sudah melakukan kehendak firman daripada Bapak Yahweh. Saya yakin sungguh tidak ada yang berkekurangan di sini. Bahkan Bapak Yahweh berkali-kali lipat melimpahkan berkatnya bagi Bapak Ibu. Ya, ya, kita lanjut. Di Matius 24 ayat 16 dan 22. Maka biarlah mereka yang di Yudea melarikan diri ke pegunungan. Siapa yang berada di atap rumah, janganlah dia turun untuk mengambil apapun dari rumahnya. Dan siapa yang berada di ladang, janganlah dia pulang kembali untuk mengambil jubahnya. Dan celakalah bagi mereka yang sedang mengandung dan yang sedang menyusui pada hari-hari itu. Namun berdoalah supaya pelarianmu tidak terjadi pada musim dingin ataupun hari Sabat. Sebab pada waktu itu akan terjadi kesukaran besar seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang. Bahkan sekali-kali tidak akan pernah terjadi. Dan sekiranya hari-hari itu tidak diperpendek, maka semua manusia tidak akan diselamatkan. Tetapi karena mereka yang terpilih, hari-hari itu akan diperpendek. Amin. Kejadian ini Bapak Ibu, pada saat kita sudah terangkat. Amin. Ya. Yang tidak terangkat, ini yang terjadi untuk mereka Bapak Ibu. Ya. Nah, kita harus memahami yang lari ke Yudea itu siapa? Ya. Apakah kita harus lari dari Ambon sini sampai ke Israel sana, ke Yudea? Tidak Bapak Ibu. Ada 144 dari setiap suku Israel, ya, 12.000 masing-masing dari suku Israel. Yang itu yang lari ke Yudea. Itu yang dilindungi oleh Bapak Yahweh. Ya, sementara yang orang Goyim ini akan mengalami kesengsaraan seperti ini. Ya, yang dibilang jangan mengandung, jangan menyusui. Jangan sampai ketika firman ini datang, lalu kemudian yang masih ya pengantin-pengantin muda sudah tidak mau lagi untuk mengandung, ya, tidak mau lagi untuk menyusui karena firman ini. Ya, firman ini datang dan akan terjadi. Kita tidak ada lagi di dunia ini. Kita sudah terangkat Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau ada yang di dunia ini, itu salah dia sendiri. Siapa suruh mau ada di dunia ini? Dan dia akan mengalami seperti ini. Tapi kita beriman di dalam tempat ini. Dekehilat Yahweh El-Hibur. Semuanya terangkat. Supaya tidak mengalami hal seperti ini. Ya. Nanti baru kita turun untuk menghakimi sama-sama dengan mempelai kita. Ya. Ada dengan mempelai kita. Sama-sama menghakimi anti Hamasya yang nanti akan berkuasa pada masa ini, pada masa kesukaran besar. Ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu persiapkan diri supaya kita benar-benar tidak masuk ke dalam masa kesukaran besar. Karena kita adalah anak-anak Bapak Yahweh. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita harus bersyukur, ya. Kita harus bersyukur Bapak Ibu bahwa kita punya Tuhan itu adalah Yahweh di dalam Yeshua Hamasya. Nama Tuhan kita itu sungguh berkuasa Bapak Ibu. Ya, mau tahu kenapa berkuasa? Ya, ini saya agak sedikit. Ya, nah ini dia. Shem Elohinu artinya nama Tuhan. Ya, nama Tuhan. Nama Tuhan kalau dalam Ibrani ada Shin, Mem, Aleph, Lamed, He, Yod. Ya, itu artinya nama Tuhan, Shem Elohim. Nah, Shin itu angkanya 300. Ditambah Mem angkanya 40. Lalu kemudian Aleph 1, Lamed 30, He itu 5, lalu Yod itu 10. Kalau dijumlahkan Bapak Ibu angkanya 386. Perhatikan baik-baik, 386. Ya, siapa nama Tuhan kita?
Yeshua HaMashiach. Ya, Yeshua HaMashiach. Ya, ada huruf Yod, huruf Shin, huruf Waw, dan huruf Ayin. Jadi Yod, Shin, Waw, Ayin. Yod itu 10, Shin itu 300, Waw itu 6, Ayin 30. Angkanya ini 386. Kalau di 2 digit, 3 tambah 8 tambah 6, 17. Dijadikan 1 digit, 1 tambah 7, 8. Ingat itu Bapak Ibu. Ya, siapa Yeshua HaMashiach? Dia adalah Bapak Yahweh itu sendiri. Ini dia. Yod, He, Waw, He. Yod itu 10, He itu 5, Waw itu 6, He itu 5. Dijumlahkan 26. Dijadikan 1 digit, jadinya 8. Ingat Bapak Ibu, dalam pengertian Ibrani, 8 itu artinya Kai atau kehidupan. Jadi nama Tuhan kita adalah Yeshua HaMashiach. Dia adalah Bapa Yahweh sendiri. Kalau kita berpegang teguh pada Bapa Yahweh di dalam nama Yeshua HaMashiach, kita memperoleh kehidupan yang kekal. Ya, makanya jangan ragu Bapak Ibu. Kalau kita menyembah kepada Tuhan kita Yeshua HaMashiach. Kalau dengan nama lain, nama ayunan, tidak akan pernah mendapatkan angka-angka ini Bapak Ibu. Tidak akan pernah dapat. Nanti coba bikin. Tidak akan pernah dapat. Yang bisa dapat angka ini cuma Yeshua HaMashiach dan Bapa Yahweh. Ya, bersyukurlah bahwa kita punya Tuhan, Tuhan yang benar. Nama Tuhan yang kita kenal itu memberikan kehidupan dalam hidup kita, baik di dunia maupun nanti di Samayim. Ya. Nah, saya mau terangkan sedikit Bapak Ibu. Ya, dulunya Adam itu diciptakan, dibentuk sebagai manusia pertama untuk hidup kekal. Harusnya dia hidup kekal. Benar Bapak Ibu? Harusnya dia hidup kekal. Tapi oleh karena kejatuhannya, ya, karena rayuan daripada si Hawa, lalu kemudian dia makan buah, karena hasutan daripada si nahas, ular tua itu, ya, kemudian mereka jatuh dalam dosa. Nah, harusnya Adam itu hidup selama-lamanya di Taman Eden. Kalau Adam tidak berbuat dosa, mungkin kita juga sementara hidup di Taman Eden Bapak Ibu. Ya, karena pasti dia juga akan beranak cucu. Ya, tapi kemudian karena dosanya, sehingga Adam umurnya tidak kekal. Ya, umur Adam berapa Bapak Ibu? 930 tahun. Ya. Nah, umur Adam itu 930 tahun Bapak Ibu. Nanti kita akan belajar pelan-pelan ya. Umur Adam itu 930 tahun. Tuhan bilang, Bapak Yahweh bilang, pada saat engkau makan buah yang pengetahuan baik dan jahat, maka hari itu engkau akan mati. Tapi apakah hari itu ada mati ketika makan buah terlarang? Tidak Bapak Ibu. Karena kenapa? Umurnya baru 930 tahun. Belum sampai 1 harinya Bapak Yahweh. Ya, 1000 tahun bagi manusia, 1 hari bagi Bapa Yahweh. Jadi umur Adam 930 tahun, belum sampai 1 hari. Kita lihat, ada hubungan antara Adam itu dengan Daud. Yang tadi kita bicarakan Daud. Ada hubungan antara Adam dengan Daud. Nah, Raja Daud itu memerintah pada saat dia berumur 30 tahun. Ya. Lalu kemudian masa pemerintahannya 40 tahun, ya, 40 tahun Bapak Ibu. Jadi kalau hitung panjangnya umur Daud berapa tahun? 70 tahun. Tadi Daud berapa? 930. Tambah dengan Daud 70 tahun. Berarti sudah 1 harinya Bapak Yahweh. Nanti kita akan belajar Bapak Ibu. Ada hubungan apa antara Adam sampai di Daud, sampai di Yeshua HaMashiach. Ya. Nah, nama Daud itu merupakan manusia pertama. Jadi ada 3 huruf ini Bapak Ibu. Alef, Dalet, Mem. Huruf-huruf ini menyatukan antara Adam dan terbagi dengan Raja Daud. Nah, dari masa Adam Rishon, ya, dari masa Adam Rishon,
atau manusia pertama sampai pemerintahan Raja Daud adalah 2890 tahun, yang merupakan titik tengah era mesianik untuk berakhir. Ya, ketika kita mengambil angka ini dan menggandakannya untuk menemukan titik akhir, kita sampai pada angka 5782 3 tahun yang lalu. Ya, angka ini akan sampai pada perayaan Yom Teruah, yaitu tahun Gregorian yang tadi saya bilang 2021 kemarin. Saya terangkan lebih jelas ya. Nah, Adam, ya, Alef, Dalet, Mem. Nah, ini mewakili antara Adam, Daud, dan Mesias. Mesias adalah Yeshua Mesias. Ya. Nah, 3 huruf ini, Alef, Dalet, Mem. Alef itu ya mewakili Adam sendiri. Lalu kemudian Dalet mewakili Daud, ya, Dalet, Waw, Dalet. Nah, kemudian Mem itu mewakili Mesias, Mem, Shin, Yod, He. Ya. Nah, dari masa Adam ke Daud itu 2891 tahun, ya. Kemudian masa Daud ke Mesias juga 2891 tahun. Nah, kalau digandakan jadinya 5782, 5782 Yom Teruah tahun 2021. Ya, diperkirakan kedatangan Tuhan Yesus itu di Yom Teruah. Ya, itu pasti karena memang satu perayaan itu yang belum digenapi oleh Tuhan Yesus Hamasiah. Nah, jika sampai saat ini Tuhan Yesus belum datang, itu berarti Tuhan masih memberikan kesempatan kita untuk berbenah diri, untuk bertobatan. Ya, jika Mesias belum datang, berarti Dia masih memberikan kesempatan pada kita untuk semakin dekat dengan Tuhan. Jadi masa ini sudah masa penapisan, masa penantian, ya, yang gandum dan ilalang itu akan dipisahkan. Gandum dengan gandum juga akan dipisahkan, ya. Jadi bukan saja kita dengan saudara-saudara kita yang di seberang, tapi di dalam kita pun Tuhan akan pisahkan. Kalau kita tidak melakukan kehendak Bapa Yahweh, pasti akan dipisahkan. Bapak Ibu mau dipisahkan atau tidak? Kita tetap satu sampai kita terangkat, ya. Nah, Tuhan katakan di dalam Mazmur 119 ayat 11, Aku telah menyimpan firman-Mu dalam hatiku, supaya aku tidak berbuat dosa melawan Engkau. Simpan firman Tuhan setiap saat dalam hati kita. Jadikan firman Tuhan untuk mengiringi setiap langkah kehidupan kita. Supaya apa? Setan itu tidak bisa masuk dalam kehidupan kita, mengganggu persekutuan kita di dalam kehilat Yahweh yang berambur, mengganggu persekutuan kita di dalam keluarga kita, mengganggu persekutuan kita di dalam sesama kita. Ya, kita menghidupi firman di dalam hidup kita, supaya kita membentengi diri kita dari godaan si Satan itu, Bapak Ibu. Nah, saya tadi sampaikan, jangan sampai suatu saat, ya, kalau kita tidak berhati-hati dalam melangkah, dan kita melangkah di luar jalur firman Bapak Yahweh tidak mengenal kita, ya. Dia bilang, aku tidak mengenalmu. Ada satu cerita, Bapak Ibu, seorang pastor, ya, ketika dia dinyatakan meninggal dunia karena arterinya, pembuluh darahnya pecah, ya, di bagian jantung, karena pembuluh darah itu dia mengalirkan darah ke otak, mengalirkan oksigen ke otak, ke jantung, ke hati semua. Jadi itu pecah, sehingga ketika dalam perjalanannya dia dinyatakan secara medis itu meninggal dunia. Nah, dia dibawa, rohnya dibawa ke hadapan Tuhan, diperlihatkan neraka dan surga. Tapi kemudian dia tidak diperkenankan untuk masuk surga karena dia belum saatnya untuk ke tempat itu. Nah, dia berdialog dengan Tuhan. Ya, Tuhan, aku sudah melakukan ini, aku sudah melakukan itu. Ya kan? Aku sudah berbuat baik. Tapi Tuhan bilang apa? Apa yang kau lakukan itu palsu terhadap Tuhan palsu, Bapak Ibu. Apakah kita mau seperti itu?
Jangan kita berpikir bahwa ini kita sudah berbuat baik, ya. Kita tidak ada konflik dengan tetangga, kita tidak ada konflik dengan sesama kita. Lalu kemudian kita amitabha. Kita amitabha, tidak mau apa-apa lagi. Ingat, timbangan Bapa Yahweh itu berbeda dengan timbangan manusia. Ya, kita tidak mau ketika kita sampai di atas, Tuhan bilang, aku tidak mengenalmu. Nyala kau, hai si pembuat kejahatan. Ya, tapi ketika kita sampai di atas, Tuhan benar-benar mengenal kita. Ya, kita sudah hidup dalam kebenaran. Kita dibaptis di dalam nama Bapa Yahweh Yeshua HaMashiach dan Roh HaKodes. Nah, kita sudah dibaptis pembaruan. Metrai nama ayunan itu sudah tidak ada pada kita. Yang ada adalah metrai Bapa Yahweh dalam nama Yeshua HaMashiach dan Roh HaKodes. Bahwa kita itu memakai tanda pengenalnya Bapa Yahweh. Sehingga ketika kita sampai di Samayim, kita punya tanda pengenal ada di dahi kita. Ya, Bapa Yahweh mengenal kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, jangan sampai Tuhan bilang Tuhan tidak mengenal kita. Karena apa? Kita masih sakit hati, kita masih simpang hati, kita belum bisa mengampuni orang, ya. Kita belum bisa memaafkan orang, kita masih iri terhadap orang, kita masih dengki terhadap orang, ya. Tapi kemudian kita berdoa, Tuhan, aku ini sudah melayani Engkau, ya. Tuhan bilang Engkau melayani Tuhan palsu. Ya, bersyukur bahwa kita melayani Tuhan yang benar, ya, Bapa Yahweh di dalam nama Yeshua HaMashiach. Karena kenapa Bapak Ibu? Kita dari dalam kandungan kita sudah dipilih oleh Bapa Yahweh, ya. Kita dipilih untuk melakukan kebenaran ketika kita ada di dalam dunia ini, ya. Kalau kita sudah melakukan kebenaran, suatu saat kedatangan Tuhan Yeshua HaMashiach, kita akan dipermuliakan oleh Bapa Yahweh. Di dalam Roma 8 ayat 30 katakan, dan mereka yang telah ditetapkan sebelumnya, mereka juga telah Dia panggil, dan mereka yang telah Dia panggil, mereka juga telah Dia benarkan, dan mereka yang telah dibenarkan, mereka juga telah Dia muliakan. Ya, kita telah ditetapkan, kita telah dipanggil, kita telah dibenarkan, kita tunggu saatnya kita dipermuliakan. Ya, Tuhan akan membakar itu jerami-jerami yang tidak penting, ya. Kita gandum-gandum seperti tadi yang sudah disampaikan, ya. Kita akan dilindungi oleh Bapa Yahweh. Yang lain akan dibakar di mana? Di dalam api neraka yang kekal. Bersyukurlah bahwa Tuhan kita adalah Tuhan Yesus HaMashiach. Dia adalah Bapa Yahweh sendiri yang adalah pohon kehidupan keselamatan kita hari ini kekal sampai selama-lamanya. Bapa Yahweh memberkati kita semua. Mari kita